Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi terkait dengan mata kuliah statistika penelitian, di mana pada materi kali ini kita akan mulai dengan pembahasan terkait unit analisis, kemudian nanti dilanjutkan dengan variabel, kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan skala pengukuran. Oke. Sebagaimana yang juga mungkin rekan-rekan pernah membaca, ya, data itu kita harus kumpulkan dan dia itu terdiri dari dua sumber data, ya. Ada data primer yang artinya datanya itu dikumpulkan melalui mekanisme pengumpulan sendiri, ya. Ada juga data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari proses pengumpulan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, data-data ini biasanya itu diperoleh dari hasil penerapan sebuah desain penelitian, ya. Jadi diawali dengan desain penelitiannya itu seperti apa, dan tentunya penerapan terkait dengan penentuan sampling, siapa yang menjadi sampelnya. Lalu nanti akan ada pengukuran yang didasari oleh hipotesis yang diturunkan dari teori. Nah, jadi untuk menyusun hipotesis juga itu kita harus memiliki dasar teorinya, ya. Nah, data ini bisa disebut juga sebagai nilai dari variabel yang diukur dari unit-unit analisis. Unit analisis ini merupakan pembawa informasi entitas yang dikaji oleh peneliti, dan dari unit analisis inilah data dikumpulkan dan digeneralisasi. Nah, misalkan ada penelitian yang meneliti terkait dengan mengapa orang berpendidikan tinggi mempunyai pendapatan lebih tinggi. Nah, kalau misalkan konteksnya penelitiannya ini, berarti unit analisisnya adalah individu atau orang. Kemudian ada lagi nih penelitian yang lain. Apakah tingkat kemiskinan suatu kota berkaitan dengan tingkat kriminalitas di kota tersebut? Nah, di sini unit analisisnya adalah kota. Jadi yang diamatinya itu adalah kota. Nah, kalau misalkan nanti kita dapat kesimpulan bahwa orang yang miskin, ya, cenderung melakukan kejahatan, ya, bisa jadi ini adalah kesimpulan yang salah, ya. Ini yang dinamakan dengan logical error. Nah, bisa saja kita salah menyimpulkan sesuatu berdasarkan penelitian, dan ini harus dikaji lagi dari teorinya, ya. Apakah teorinya itu bisa dibuktikan, ya, melalui pengujian, dan apakah hasil pengujiannya ini juga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan teori. Nah, ini kadangkala ini harus kita selaraskan. Nah, kemudian unit analisis sendiri itu bisa berupa orang, bisa berupa sebuah keluarga, kelompok, DKM, masjid, misalkan RT, RW, dan lain-lain. Di mana unit analisisnya ini yang diteliti harus sejalan dengan teori, ya. Nah, dalam melakukan penelitian, kita tidak mengumpulkan data dari semua anggota populasi, tetapi menggunakan sampel. Ini telah kita bahas di pertemuan pertama, sehingga dari populasi yang kita tentukan, kita dapat mengambil kasus atau observasi atau unit sampel yang menjadi sampel penelitian yang akan kita amati. Kemudian, terkait dengan variabel, penelitian mengumpulkan data yang bisa berupa sifat, karakteristik, atau atribut dari unit analisis. Nah, karakteristik-karakteristik yang diukur tersebut itu yang dinamakan adalah variabel, di mana variabel ini mempunyai nilai-nilai yang bisa berbeda dari kasus-kasus yang diteliti. Nah, ada istilah berkebalikannya, yaitu adalah konstanta, di mana konstanta ini merupakan karakteristik yang nilainya sama, ya. Jadi tidak ada variasi. Misalkan
Jika populasinya ada pemain Persib dan kita mungkin konteksnya adalah pemain Persib di mana klubnya itu adalah terdiri dari pemain yang berjenis kelamin laki-laki, ya, maka jenis kelamin dalam konteks ini adalah sebuah konstanta, di mana semuanya itu berjenis kelamin laki-laki. Oke, isi dari variabel bisa berupa level dan nilai. Kemudian kalau konteksnya jenis kelamin bisa kita buat dia menjadi dua level, ada laki-laki dan perempuan. Misalkan kalau kita konteksnya variabel pendapatan, ini ada banyak nilai, ya. Misalkan 5 juta, 6 juta, 5,5 juta, dan seterusnya. Peran dari variabel ini bisa kita kategorikan menjadi dua secara umum. Sebetulnya ada lebih dari dua, tapi yang paling sering digunakan adalah dua, yaitu variabel dependent atau variabel independen. Kalau misalkan variabel dependent, ini merupakan entitas yang ingin dijelaskan atau ingin diprediksi oleh peneliti, atau variabel yang dia itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Misalkan penelitian ingin menjawab pertanyaan, mengapa pekerja punya pendapatan yang berbeda-beda? Nah, maka di sini yang ingin kita jelaskan, yang ingin kita cari penyebab atau dipengaruhi oleh variabel yang lainnya, itu adalah pendapatan. Maka variabel pendapatan ini bisa kita anggap sebagai variabel dependen. Istilah lainnya kadang orang menyebutnya variabel luaran atau variabel respon. Ada juga variabel tak bebas, ya. Ada beberapa istilah yang selaras dengan variabel dependen. Sedangkan variabel independen ini merupakan variabel yang diyakini dapat menjelaskan variasi yang ada dalam variabel dependen. Bisa juga disebut sebagai variabel penjelas, bisa disebut sebagai variabel prediktor, kovariat, atau faktor. Nah, jadi ini adalah variabel yang bisa kita yakini dia itu memiliki pengaruh, ya, di mana pengaruhnya itu berefek kepada variabel dependen. Misalkan penelitian dengan hipotesis tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan seseorang, di mana di sini variabel dependennya adalah pendapatan dan variabel independennya itu adalah tingkat pendidikan. Nah, ini yang biasanya itu kita gunakan, ya, dalam penelitian-penelitian. Ada yang dinamakan variabel dependen, ada yang dinamakan variabel independen. Kemudian, ketika kita mengukur sebuah fenomena, maka kita akan mendapatkan nilai dari suatu variabel, di mana variabel ini ada beberapa jenisnya berdasarkan skala pengukurannya. Nah, skala pengukuran ini itu terkait dengan menjelaskan jenis dan jumlah informasi yang terkandungnya. Bisa juga dia menentukan jenis perhitungan yang dapat dilakukan berdasarkan skala pengukurannya, serta menentukan metode statistika apa yang dapat dipakai untuk analisis data. Nah, jadi kalau misalkan kita punya variabel, kita cek dulu nih skala pengukurannya itu apa. Kemudian baru kita bisa tentukan kira-kira teknik analisis apa yang bisa kita gunakan. Kemudian ada 4 skala pengukuran. Di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah nominal. Ada ciri-ciri yang bisa kita nyatakan bahwa sebuah variabel itu bisa dikategorikan memiliki skala pengukuran nominal. Yang pertama, dia bisa berupa angka, di mana fungsinya itu hanya sebagai lambang untuk membedakan, ya. Jadi angka ini hanya sifatnya itu pembeda. Kemudian tidak ada aturan atau tingkatan yang berlaku di dalam variabel tersebut, tidak berlaku operasi matematik, ya, membedakan satu objek dengan objek lain atau sebuah peristiwa dan peristiwa lain, serta dia itu berbentuk kategori yang diberi nama, angka, atau bisa juga lambang.
Nah, contoh variabel yang masuk ke skala nominal ini ada gender atau jenis kelamin. Biasanya itu tadi ya, kita istilahkan satu untuk laki-laki, dua untuk perempuan ya. Kemudian ada juga misalkan kalau kita ingin mengetahui variabel etnik ya, ada misalkan Aceh, Batak, dan Dayak masing-masing kita beri kode. Aceh itu satu, Batak itu dua, Dayak itu tiga. Nah, jadi angka-angka yang ada di dalam variabel ini itu fungsinya itu hanya membedakan antar kategori. Kemudian ada yang dinamakan ordinal, ciri-cirinya sama dengan nominal, dia bisa berbentuk angka dan hanya melambang untuk membedakan. Nah, perbedaan antara nominal dan ordinal, kalau ordinal dia ada aturan di mana dia itu mengurutkan peringkat atau rank. Contohnya misalkan kalau kita ingin mengukur kualitas, biasanya itu kita punya rankingnya ya. Ada sangat baik ya, peringkat pertama, ada baik peringkat dua, cukup peringkat tiga, kurang baik peringkat empat, dan buruk peringkat terakhir atau peringkat lima. Di sini aturan yang berlaku adalah makin kecil angka, makin tinggi peringkatnya. Kemudian, kalau misalkan terkait dengan kelas di sekolah dasar, misalkan. Di sini kita bagi menjadi kelas satu sampai dengan kelas 6 ya. Dan di sini berlaku urutan semakin besar angka, maka semakin tinggi peringkatnya. Oke. Kemudian ada skala yang ketiga, ada skala interval. Ini terkait dengan skala yang mana dia itu merupakan fungsi angka, kemudian mengurutkan peringkat juga mengisyaratkan jarak interval yang sama, dan ada salah satu karakteristik yang penting, yaitu titik nolnya itu bukan titik mutlak. Perbedaan data yang satu dengan yang lain dapat diukur. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan kita punya 4 benda. Benda A suhunya 20 derajat Celcius, benda B 40, C 30, dan D 70. Nah, di sini karena dia itu diukur dengan ukuran yang sama, yaitu derajat Celcius, maka kita bisa mengurutkan berdasarkan selisihnya. Misalkan A dan B, oh ternyata selisihnya 20 derajat. A dan D 60 derajat, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan di sini terkait dengan suhu, misalkan benda A ini mempunyai suhu 0 derajat Celcius, misalkan. Ini bukan berarti benda A tidak punya suhu. Nah, artinya titik nol yang ada dalam derajat Celcius ini tidak mutlak, ya. Dan misalkan kalau kita punya benda A 30 derajat Celcius, benda B 60 derajat Celcius, bukan berarti jika terdapat dua benda A, suhu kedua benda itu akan sama dengan satu benda B. Jadi, yang kita bisa lakukan perbandingannya itu hanya antar, ya, antar bendanya. Tapi kalau misalkan kita kalkulasikan, misalkan terdapat dua benda A, itu bukan berarti sama, ya, derajat Celciusnya. Nah, jadi tadi kata kuncinya itu adalah titik nol bukan titik mutlak. Kemudian ada juga yang dinamakan skala pengukuran rasio. Nah, di sini merupakan fungsi angka, kemudian mengurutkan peringkat juga, mengisyaratkan jarak interval yang sama, hanya yang membedakannya itu adalah titik nol, merupakan titik mutlak. Nah, di sini contohnya adalah berat benda 0 kilogram dengan tinggi 0 cm. Ini berarti benda A tidak ada, ya. Nggak ada tuh benda yang beratnya itu 0 kilo dan tingginya 0 cm, ya. Kemudian bisa dilakukan perbandingan. Contoh,
benda A 40 kilogram, benda B 20 kilogram. Berarti berat benda A dua kali lipat benda B. Jadi kalau di sini kita bisa lakukan perbandingan. Kalau misalkan interval, kita tidak bisa melakukan perbandingan. Hanya kita bisa melihat selisih jarak antara intervalnya. Oke. Nah, kemudian secara garis besarnya, skala nominal dan ordinal ini masuk ke skala dengan tipe kategorik ya, karena dia itu sifatnya itu berupa pembeda dan dia itu biasanya bisa tidak berupa angka saja. Jadi tidak fungsi numerik. Sedangkan kalau skala interval dan rasio ini jelas dia itu merupakan skala bertipe numerik ya dan biasanya dia berupa angka. Kemudian variabel hubungannya dengan skala pengukuran ini dapat dibedakan berdasarkan atas perbedaan jenis, bukan perbedaan jumlah. Nah, dalam hal ini variabel yang mengenai perbedaan jenis ini disebut dengan variabel kualitatif atau kategorik. Sedangkan variabel mengenai perbedaan jumlah disebut variabel kuantitatif, di mana sebagaimana yang tadi di slide sebelumnya, kategorik berarti dia itu nominal atau ordinal, kuantitatif ini berarti interval atau rasio. Nah, ini contohnya ya. Jenis kelamin kita hanya sekedar klasifikasi saja siapa yang berjenis kelamin laki-laki, siapa yang berjenis kelamin perempuan, ya. Perbedaan jenis. Sedangkan kalau tinggi badan ini perbedaan jumlah. Oke. Kemudian kita masuk ke pengujian hipotesis. Nah, di sini kita masuk ke studi kasus quick count ya, di mana beberapa quick count, lembaga survei yang melakukan quick count ini kadangkala mereka menyantumkan tingkat kepercayaan quick count. Nah, di sini 95% tingkat kepercayaannya dengan margin of error kurang lebih 1%. Oke. Kalau misalkan kita lihat dari hasil quick count ini, hasilnya adalah nomor 2 ya, yang terbanyak. Nah, bagaimana lembaga survei tahu bahwa pencoblos paslon nomor 2 itu adalah mayoritas? Apakah ia menghitung semua hasil di TPS? Tentu tidak bisa dilakukan ya, membutuhkan waktu yang lama. Nah, sehingga sebagaimana yang juga saya sempat singgung di pertemuan satu, lembaga survei ini mengambil sebagian kecil TPS sebagai sampel. Kemudian dari sampel tersebut diambil kesimpulan yang secara umum itu bisa diterapkan ke seluruh TPS. Karena lembaga survei tidak mendata semua TPS, maka sebetulnya ia tidak tahu persentase perolehan suara yang sesungguhnya. Sehingga hasil yang didapatkan itu adalah sebuah dugaan yang paling terbaik. Ya, dugaan terbaik. Nah, bukan real benar-benar 100% yakin. Sehingga kita menentukan berapa tingkat kepercayaan dalam statistik. Dalam hal ini, lembaga tersebut yakin 95% bahwa persentase perolehan suara yang sesungguhnya itu berada di sekitar kurang lebih 1% dari nilai dugaannya. Ini ada yang kurang ya. Mengapa kurang lebih 1%? Karena tadi margin of error-nya itu kurang lebih 1%. Lembaga survei ini menggunakan statistik inferensial untuk mendapatkan nilai dugaan terbaik. Ya, ini juga sempat disinggung di pertemuan satu bahwasanya inferensial ini kaitannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan ya dari sampel. Kemudian lembaga survei juga melaporkan seberapa akurat nilai dugaannya dengan menyebut margin of error yang mana digunakan untuk menyusun selang keyakinan. Apa itu selang keyakinan? Ini istilah lainnya adalah confidence interval atau juga selang kepercayaan, di mana selang ini menginformasikan seberapa besar kita yakin berdasarkan
hasil dari sampel yang kita amati ya. Contohnya, misalkan berdasarkan sampel didapat rata-rata gaji lulusan Unisba adalah 15 juta. Dan saya yakin 95% bahwa rata-rata yang sesungguhnya jika diteliti semua berada dalam kisaran 5 sampai 25 juta. Nah, kalau misalkan kita lihat sebetulnya 15 juta ini itu berada di rentang 5 sampai 25 juta. Tapi karena selang kepercayaan atau selang keyakinannya ini luas ya, maka kisaran ini memiliki tingkat kesalahan yang tinggi. Beda halnya kalau misalkan kita meyakini 95% bahwa rata-rata pendapatan yang sesungguhnya berada dalam kisaran 14,5 sampai 15,5 juta. Ya, selangnya ini sempit dan dia itu persis 15 juta itu ada di tengah-tengahnya. Maka kisaran ini sangat akurat ya karena dia itu rentangnya sempit pertama ya, kemudian juga nilainya berada pada kisaran rentang yang ditentukan. Nah, jadi beberapa hal yang bisa kita yakini ya melalui metode statistik itu biasanya kita lakukan dengan membuat selang kepercayaan. Karena sifatnya itu tadi kita itu menduga ya, mendapatkan dugaan terbaik. Nah, dalam pendugaan tersebut tentunya kita melalui proses pengujian hipotesis. Di sini kita mulai uji hipotesisnya itu dengan menyatakan menyatakan dugaan sementara nilai parameter populasi. Nilai parameter ini diperoleh dari teori atau harapan peneliti. Kemudian kita ambil sampel ya yang mendukung teori tersebut. Nah, kalau misalkan seberapa sesuai hasil dari sampel dan teori, jika sangat berbeda maka teori tidak cocok. Kalau misalkan sejalan hasilnya, maka kita bisa simpulkan teori ini bisa didukung oleh sampel penelitian. Kalau misalkan kita ingin menyimpulkan apakah hasilnya ini sesuai atau tidak sesuai, kita mungkin melakukan kesalahan ya. Jadi tidak bisa kita nyatakan 100% benar. Maka kesalahan ini kita sebut dia sebagai tingkat signifikansi atau ada juga yang menyebutnya tingkat ketelitian yang dilambangkan dengan nilai alfa. Ini simbol alfa ya, di mana simbol alfa ini merupakan dari simbol Yunani ya. Kemudian dalam uji hipotesis dikenal dua jenis uji. Ada yang dinamakan uji parametrik, ada yang dinamakan uji non-parametrik. Kalau misalkan kita bahas uji parametrik, ini merupakan uji dengan statistik yang mempunyai distribusi. Misalkan ada yang dinamakan distribusi normal dengan skala pengukuran interval dan rasio. Nah, jadi prosedur uji parametrik ini digunakan kalau misalkan data tersebut memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Misalkan apakah datanya itu harus dari distribusi normal, apakah dia variansnya itu harus homogen, dan seterusnya. Sedangkan kalau misalkan uji non-parametrik, perbedaannya itu kalau asumsinya itu tidak terpenuhi, maka alternatifnya kita bisa menggunakan non-parametrik. Nah, ciri khasnya kalau non-parametrik ini kalau kita memiliki data yang skala pengukurannya nominal atau ordinal. Kalau misalkan datanya itu skala pengukurannya interval atau rasio, bisa kita juga terapkan non-parametrik dengan syarat tadi asumsinya itu tidak terpenuhi atau tidak diketahui. Ya. Oke, ini adalah prosedur uji hipotesis. Yang pertama kita merumuskan hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua, ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif atau H1. Kalau H0 itu biasanya terkait dengan tidak ada pengaruh ya, kalau konteksnya pengaruh. Kalau misalkan H1 ini terkait dengan adanya pengaruh.
Kemudian setelah kita rumuskan hipotesis, kita tentukan taraf signifikannya atau alfanya. Kemudian kita hitung ya berdasarkan nilai statistik uji. Dari nilai statistik uji ini kita tentukan nilai kritisnya dan kita bandingkan apakah dia itu signifikan atau tidak signifikan. Nah, bagaimana kita mengetahui signifikan atau tidak signifikan? Kita bisa melihat dari nilai p-value, probability value, atau bisa juga berdasarkan tabel statistik yang tersedia. Mungkin ini lebih jelasnya nanti akan kita sambil simulasi ya di pertemuan selanjutnya terkait dengan kasus dua sampel ya kalau tidak salah. Nah, kemudian setelah kita bandingkan statistik uji dengan nilai kritisnya ini, barulah kita bisa buat kesimpulan. Yang mana hipotesis yang kita ambil, apakah H0 ataukah H1. Jadi, inilah prosedur hipotesis ya yang bisa kita gunakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nanti akan ada kuis di kuliahnya, jadi silakan bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Sekian, dan mohon maaf bila ada yang mungkin kurang berkenan. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.